Welcome back guys di channel gue. Jadi hari ini gue bakal bahas lagi tentang 7DS Origin yang habis update patch 1.2 hari ini. Jadi sekarang pukul 22.28 WITA atau 21.28 WIB. Jadi setelah kurang lebih ya maintain selama 10 sampai 11 jam yang terus-menerus di extended oleh Netmarble ya, diperpanjang terus-menerus, akhirnya kita bisa login di patch ini. Jadi gua bakal bahas singkat tentang patch 1.2 ini dan apa-apa saja hal yang baru di patch 1.2. Oke guys, langsung saja kita bahas. Pertama dari segi event ya. Di patch 1.2 ini karakter baru yang keluar yaitu Escanor. Ini Nanatsu no Taizai Lion Sin ya. Dosa keangkuhan, dosa kesombongan, Escanor, manusia terkuat. Jadi ini beberapa eventnya yang akan berlangsung saat Menara Escanor ini dimulai. Oke, yang pertama itu Legend Event dari hari jadi untuk 14 hari ya kalian akan menerima reward ini yang ya menurut gue ya lumayan lah, dengan kita diberikan 50 gratis untuk limitednya di event login ini. Oke, yang pertama ini Mastery XP, kedua Hero Pick limited, ada patch juga, regular tiket, habis itu petnya Hawk, sisanya ya seperti bisa yang kalian lihat. Kedua ini Escanor Trial, ini kalian bisa mencoba ya skill-skillnya Escanor semua dan mendapat total kurang lebih 300 star fragment. Lanjut, ini ada misi. Kayaknya ini jika diselesaikan semua ya guys ya, harus selesaikan dulu Act 13. Jika kalian bisa menyelesaikannya semua, mungkin nanti ini kalian bisa mendapatkan event exchange-nya. Iya, mendapatkan salah satu dari hadiah ini. Jadi gua bakal kasih ya guys ya, pilihan mungkin atau rekomendasi mana yang harus diambil dulu atau yang penting diambil. Yang pastinya kostum Escanor pertama, karena bakal menambah beberapa stat ya guys ya. Stat dari Escanor kalau kalian punya nantinya. Yang kedua yaitu ini Magic Crystal untuk mengupgrade kekuatannya Escanor. Ini juga ada boleh ketinggalan seal untuk engraving skin di karakter ya guys ya. Tapi ini lumayan mudah sebenarnya didapatkan, jadi mungkin akan jadi prioritas kesekian. Yang ketiga itu ambil struck fragment, habiskan, jangan sampai lupa 100 ini ya. Nah itu mungkin 1, 2, 3 itu yang harus kalian prioritaskan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kalau ini challenge-nya sama. Oke, jadi itu beberapa event ya guys ya yang muncul di patch 1.2. Dan juga ini muncul baru misi utama yang nantinya akan dapatkan XP seperti biasa untuk Book of Star. Oke, ini gua masih di 38 dan ini adalah kompensasinya lagi ya guys ya, kompensasi yang kita dapatkan karena Netmarble terus memperpanjang lagi masa maintenance-nya. Jadi ini kompensasi yang kita dapat ya lumayan lah, bagus. Ada XSR selection. Ini kita langsung claim all ya. Oke guys, jadi bersama ini kita akan coba terlebih dahulu trial Escanor guys.
Tunggu, gua bakal masuk ke draw dulu. Lihat apakah terreset. Oh iya terreset guys. Kemarin gua dapat PT 40 di sini karena gua bisa tarik Meliodas. Jadi ini banner-bannernya ya guys ya, untuk patch 1.2 ini. Dan gue saranin lagi, Escanor ini penting guys untuk kalian yang mengejar meta. Penting untuk kalian dapatkan bagi kalian yang mengejar meta. Karena udah gue bahas di video gue sebelumnya ya, bahwasannya ini adalah karakter-karakter yang tidak kena power creep. Jadi pastikan ya kalau memang kalian punya kelebihan ya seperti ini, kelebihan star fragment ataupun limited ticket, kalian pull aja guys sampai dapat tentunya. Meliodas kurang 3 hari. Nah, ini eksklusif skinnya ya. Ini ya sudah aku bilang juga di konten sebelumnya, ini adalah skin bagi kalian yang top up. Yang gue pull saja karena satu aja. Ini kita kulihat dulu shop gua guys, masih punya cadangan ya, aman. Oke. Level 5 share mastery yaitu scanner. Oke, aman. Jadi gua bisa pull nanti guys. Kita juga akan gacha scanner ya nanti ketika ini galan ini. Nanti ketika kita sudah coba trial, oke? Tanpa berlama-lama kita langsung coba trialnya dulu ya guys ya. Escanor dengan X, Metal X atau Kappa. Kita lihat bagaimana serangannya ya guys ya. Nah, ini kostumnya guys, kostumnya Escanor. Oke, kita lihat bagaimana basic attack-nya dulu. Pakai Battle X. Oke. Apa di sini kita bisa memanjat? Tidak bisa. Double jump, tidak bisa double jump. Kita coba ya guys ya. ALT. Yes. Apa ini ALT? Set kanan normal skill. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali serangan ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Lumayan banyak sequence-nya guys. Untuk sampai ke bars juga lebih cepat guys serangannya. Oke, itu jadi itu tadi basic attack-nya ya. Kita coba ke skillnya, skill pertama. Lumayan sakit guys. Ini key, skill Q-nya, skill 2-nya bisa ditahan. Oh, bisa ditahan guys. Skill 2-nya. Boom. Itu full charge-nya ya guys ya. Kalau kita lihat, jadi dia akan memberikan lingkaran sihir ya guys ya, lingkaran api yang jika musuh di dalamnya bakal terkena DOT, damage overtime. Ini coba kita ndak pakai hold-nya, langsung tap saja skillnya. Oh, ketika kita nggak cuma ngetap skillnya saja guys, dia masuk mode hold. Ini kita nggak usah nge-hold guys. Oke, kita coba basic attack-nya. Tes. Jadi dihitung 5 sequence itu ya guys ya. Oke, lanjutkan. Jadi skill 2-nya dia bisa enhance guys. Enhance skill 1-nya, sorry. Enhance skill 1-nya dari pengumpulan statnya dikumpulkan dan langsung kita putar begini guys. Kita coba ultimate-nya guys, barsnya. Oke.
Hmm. Dia bakal ngasihkan damage overtime juga. Jadi dia bagus untuk main damage overtime ya guys ya. Oke, lanjut. Push. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, bisa di combo pakai E nya guys ya. Kita pakai Q. Kita tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba R, habis itu kita ganti ke Tristan. Oh, ini tag skillnya guys, combo skill. Jadi itu ya guys ya, untuk Escanor combo Battle X. Jadi bisa di combo dengan Tristan Double Sword yang juga sama elemennya. Kalau kalian main bars, kemudian cari DOT-nya api, main combo api, kayaknya bagus dipasangkan sama Tristan atau Guila guys. Ayo, atau Guila. Oh, ada shield begini, Guilanya dia. Ah, gua nggak tahu. Oh, bukan hole itu. Oh, pakai seal Guila ternyata SWAT sama sealnya guys. Gua nggak pernah pakai Guila yang SWAT seal ya. Gua cuma pakai Guila yang lens. Ini bisa ditahan. Oh, dia nahan. Oh, cuma nahan gitu guys. Butuh 4 atau 5 tadi ya guys ya. Jadi ini untuk hokinya dia bisa dash maju langsung ke musuhnya dan dapat itu tadi lingkaran sihir ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke Escanor mode ini X, ini Great Sword ya. Great Sword. Coba Great Sword. Dan yang terakhir itu Sword and Shield guys. Coba dulu yang Great Sword. Bagaimana tekniknya? Cruel Sun. Untuk saat ini gue bisa menyimpulkan kalau yang paling bagus itu pakai X guys. Sesuai lore-nya ya. Oh, ini trigger pasifnya dulu guys, pakai serangan guys. Setiap damage. Ini Great Sword ya. Oh, dia main DOT. Lebih besar DOT-nya di sini karena dia upgrade status ke musuh. Oke, coba ya. Kita coba skill ultimate-nya. Apa deh? San Cruel Sun. Kita serang dulu pakai basic attack. Oh gitu. Apa itu guys? Tunggu ya. Oh, jadi ini skill key-nya itu ada 2 mode ya guys ya. Itu tadi yang nancepin pedangnya ke bawah sama ngeluarin matahari kecil. Jadi cuma itu aja ya. Dia akan menghancurkan tanah dan memberikan damage overtime lagi. Ini untuk percobaan timnya ya guys ya. Tim free timnya. Dia pakai Guila sebagai DPS utama. Habis itu pakai Dreyfus. Dan terakhir pakai Escanor. Jadi sebenarnya dia ini Escanor termasuk apa ya guys ya? Termasuk sebagai serangan cahaya guys. Bukan
bukan base-nya api. Ini berubah elemennya untuk pakai yang Great Sword. Oke, kita gasin ke trial terakhir ya. Ke trial terakhir yaitu Escanor pakai Sword and Shield. Ini buat masterinya ya guys ya, setiap bahan masterinya untuk nge-level up apa ya bahasanya ya, pokoknya masterinya ya guys ya, ini bahan masterinya. Kicau 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 mania. Oke, ini Sword and Shield Escanor. Kita lihat, oh langsung Ki guys, awal-awal dia buka pertarungan pakai Ki. Ini Sword and Shield. Oh, dia membuat guys, buffnya, pasifnya dia memunculkan shield di sekitar tubuh Escanor. Kayaknya ini kena DOT bagi yang bersentuhan guys. Langsung pakai Ki, pakai E. Jadi dia ada efek stun ya ke musuhnya setelah menggunakan kekuatan itu dari Ki sama E. Dia bakal nyetun musuh. Oh, kalau setiap serangan E-nya dia dapat stun guys. Kalau kalian pakai Ki, dia memunculkan shield DOT. Oh, simpel sekali ya. Oh, jadi enhance, dia bisa menggunakan mode enhance ya. Kalian lihat ada di lingkarannya, lingkaran sihirnya di bawah, habis menggunakan bars. Setelah menggunakan bars atau ultimate, dia masuk ke mode enhance. Lagi tuh, masuk ke mode enhance. Tunggu, masuk. Jadi begitu ya. Kalian lihat magic beat-nya guys di bawah. Dia bakal ngasih damage yang besar banget guys. Dia bakal mendapatkan magic point yang besar banget guys. Masuk mode enhance, habis itu kill lagi, basic, jadi begitu gaya mainnya ya guys ya untuk Sword and Shield. Dia bisa masuk ke mode enhance. Ini basicnya, mode basic. Dia ada kena stun musuhnya. Yes. Setelah mendapat ini dia bakal kasih pemulihan match pointnya juga lebih kencang pakai ini guys. Jadi ini bisa jadi salah satu ya battery di tim kalian, bagi kalian yang memang membutuhkan atau memiliki gaya bermain yang lebih sering menggunakan ultimate guys atau barsnya. Oke, jadi itu beberapa gaya bermain dari Escanor ya guys ya. Dia punya 3 tadi, Sword and Shield, Battle Axe, sama apa itu tadi, Great Sword. Oke. Jadi kita langsung saja ya guys ya menggacha Escanor. Kira-kira gua bakal dapet di PT berapa atau harus mentok PT guys. Oke. Kita pakai ritual dulu di atas ini. Oke. Untungnya gue bisa sampai PT guys. Untungnya gue bisa sampai PT ya guys ini ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas Escanor. Ini 10 full. Enggak guys, masih belum ya.
Karena ini harus menyala guys di tangannya Tiore. Dia pertama harus menyala, habis itu bolanya ini bakal jadi emas, jam pasirnya bakal berubah jadi emas. Ya itu baru dapat SSR. Kita lihat 10 dulu 10. Hitung ya guys ya. 10 multiple. Wih, gua belum dapat ini guys. Gue belum punya Hendrickson. Oke. Kita gas lagi ya, gas lagi 20. Oh, menyala guys, menyala. Oke, bagus. Awal. Tapi Tiore bajunya nggak ganti guys. Kalau Tiore bajunya ganti nih, lebih bagus bajunya. Atau kayak armor begitu, bakal dapat bagus guys. Oh ini nggak jadi emas guys. Yang penting syaratnya kalau kalian dapat SSR bisa dilihat itu tadi Book of Star-nya menyala. Habis itu Tiore bajunya armor. Kemudian bola yang di atasnya jam pasir itu berwarna ungu. Sama jam pasirnya ketika putar itu berubah jadi warna emas guys. Itu kalian dapat SSR. Tapi belum tentu limited karakter. Ya. Oser lagi. Oke. Not bad ya guys untuk Oser 30. Mau ini? Wah, akankah petnya Tiore juga berwarna tadi? Akankah 30 full? Mantap guys. Sebelum ya di 30 ya. Buff guys. Oke, gua bakal pindah ya guys ya. Pindah tempat dulu. Siapa ini Escanor ya? Escanor berarti gua pindah ke kemana ya enaknya? Ini ke Fort Solar Grass guys. Tapi kill tandar di sini anjing. Gua bakal pindah tempat kemana ya? Ke Vanya aja, Vanya. Ke Bernia. Gua bakal pindah ke Bernia dan pas di tengah-tengah ini ada pedang. Oke. Kita full ke 40 ya guys ya. Let's go. Masih belum guys. Sabar. 40 full. Masih zong ya guys ya. Oh ini dapat senjata Jet Black One. Lumayan. Oke. Sebenarnya gua butuh lagi guys. Kita draw lagi ya guys ya. Masih belum guys. 50. Oke, lumayan. Gamor. Bakal ambil king kayaknya nanti guys. Ngisi kosongan tim ya. Gue bakal gue istirahatin kayaknya. Oke, 60 full. Gas lagi ya. Ayo, let's go. Kayaknya mentok PT deh guys. Mama. Main 2 SR ya. Oke, Jet Black Sword.
untuk nambah apa ini? Oh, Great Sword. Oke, untuk nambah lumayan. Gua bakal pindah tempat lagi, guys. Ritual kita gagal. Oh, ini patch terbaru ya, guys. Tempat baru, wilayah baru yang terbuka. Town Tree, Morning, sama Rockspire. Gua pilih di mana ya? Di sini. District. Oke. Kita gas ya di sini ya, guys ya. Apakah di pool ke-70 kita bisa hoki atau nggak push? Udah rame aja yang pakai scanner, guys. Di sini ya. Apakah kita bisa hoki? Pool ke-70, let's go. やっぱり Ya さっ pagi. きのおかしな現象、星の書が僕たちに何かを Cus. Oh, ini gua cari juga Gauntlet, guys. Lumayan. 相手になりlah ません勝つのは Let's go. Ke-70. Nah, mantap. Let's go. Belum masuk RPT, guys. Belum masuk RPT ya. Masuk gua rantet SSR maksud gue. Di 80 seharusnya gua rantet SSR, guys. Gua dapat scanner. Let's go. Gua bisa nabung lagi, guys. Untuk nanti Pulau Elizabeth ya, guys ya. Aman. Let's go, guys. Screenshot dulu gak sih? Let's go. Aman gue tabungan, guys. Nih 70 ya. Let's go. Lumayan, guys. Lumayan battle X-nya nanti gua pakai apa ya? Ini sih belum ada critical damage, pierce. Lumayan untuk awal-awal. Jadi gua bakal pakai gaya bermain X ya, guys. Karena menurut gua X lebih besar damage-nya ya. Ini pasifnya Sunspot Explosion. Menambah fire damage 3% dari max HP. Jadi kalian fokus di max HP aja. Full max health point ya. Full di darah saja, guys ya. Full di darah saja. Nanti bakal bertambah fire damage-nya. Jadi 3% dari HP ya, nambah fire damage-nya. Menambah fire damage 3% dari max HP. By 1,5 ya, 1,5 dari setiap satu stack. Jadi ada stacknya ya, guys ya. Mengurangi sunspot, menghilangkan sunspot, dan mendapatkan flare status flare selama 15 detik. Status flare adalah memulihkan 10% dari HP, dari jumlah HP, dan jumlah HP saat pertama kali efek ini didapatkan. Kemudian menambah fire damage 50% dengan hero dan hero max HP ya, max HP-nya. Total health point-nya 25 dan mengurangi damage yang diterima sebesar 20%. Mendapatkan status Fading Sun selama 10 detik ketika status flare dihilangkan. Jadi dia kalau kalian menggunakan playstyle Great X ya, Battle X, kalian bisa mendapatkan 3 status ini ya, guys ya. 3 status atau 3 apa ya bahasanya ya, buff bisa dibilang status lah. 3 status yaitu Sunspot, Flare, sama Fading Sun. Nah, ini
Fading Sun ini yang terakhir guys. Fading Sun ini yang mengurangi hero max HP. Total HP-nya mengurangi max HP hero. Max HP-nya diambil dari ini ya guys ya. Dari Escanornya 25 ketika ketika menjaga atau mendapat kalau HP kalian ya guys sisa sedikit, dia bakal kalau kalian mendapatkan status Fading Sun, max HP kalian bakal nurun 25 ketika menjaga HP yang dari dipotong ya guys, dipotong dari sisa max HP. Tuh. Bad status guys yang Fading Sun. Tapi dengan mendapatkan Sunspot sama Flare ini keuntungan yang bagus sih menurut gua. Nah, ini skillnya ya, skill satunya Connected Sun, tipenya Toggle ya. Toggle berarti tipenya Toggle ini menahan guys, kayak ada jeda waktu kalau tipe Toggle ya. Imun dari reaksi, mengurangi damage yang diterima 30% ketika stance dipertahankan. Jadi kayak Escanor yang berdiri tadi ya guys, berdiri ada selang waktunya sampai skillnya dilepaskan. Memberikan damage equal ini sama dengan kayak setara dibaca setara ya. Memberikan damage setara 150, 170 dan 202 dari attack yang mendasarkan dari charge levelnya. Level apa namanya? Ya itu yang paling lama loh. Paling lama durasinya. Durasi apa itu namanya? Pokoknya nunggu ada bar yang mutar itu tadi ya guys, yang hijau-hijau. Ketika full charge, attack serangan ke musuh dengan fire bars, mengaktifasi memberikan tambahan damage setara dengan 17% dari HP yang tersisa. Ini ya gold charge nya guys, dapat magic cards, dapat tech cards, scouts. Ya oke. Nah ini Faithful Line memberikan damage setara dengan 279 dari attack dan menambahkan 2 sunspot stacknya sunspot selama 20 detik. Jadi kalian pakai skill E nya dulu guys, E dulu, habis itu Q ya, ini dulu untuk buka, habis itu basic attack, menambahkan fire damage, sebanyak 3% dari dan mendapatkan total health point hero 1,5 untuk setiap satu stack. Max stack ketika sampai ke stacknya maksimal ya guys, menghilangkan sunspot dan mendapatkan flare untuk 15 detik. Flare status mendapatkan 10% dari total HP dengan pertama kali efek didapatkan. Menambahkan damage api 50% dan hero max HP 25% dan menghilangkan dan mengurangi damage yang diterima 20% dan mendapatkan Fading Sun. Setelah ini, jadi tingkatannya itu untuk mengapprove atau mengaktifkan pasifnya. Jadi dari sunspot ke flare ke Fading Sun tuh guys, sama ya. Ini ultimate-nya. Cleansing Fire, skill cooldown 10 detik, magic consumption 2. Lumayan kecil ya, karena magic consumption-nya cuma 2 guys. Biasanya nyebut 3, 4 gitu. Ternyata lumayan kecil ya. Proceed inflict damage. Serangan pertama memberikan damage
setara dengan 397 dari attack, dan tambahan damage setara dengan 30% dari HP yang tersisa ketika menyerang musuh dengan Fire Burst dengan status Fire Bar aktif. Serangan tersebut mengkonsumsi semua magic point dan menambahkan damage 50% sampai ya guys ya, sampai 350%, depending, ini tergantung dengan poin yang digunakan. Setelah itu menambahkan damage setara dengan 2% attack ke musuh di dalam jarak serangannya ya, setiap 0,2 detik untuk 2 detik. Menyerang menggunakan combine attack dengan hero steam ya guys ya, hero steam ultimate move as the best, menambahkan hero max HP, max atau total health point ya 30% untuk 20 detik. Jadi lebih baik kalian berusaha proc ya anunya guys, combine attack-nya, dapatkan statusnya lebih baik. Ini untuk great sword. Nah, ini pasifnya great sword, menambahkan semua teman DOT. Nah, jadi ini yang ku bilang tadi guys, kalau kalian mau main elemen api yang basisnya DOT, damage overtime ya, lebih baik kalian pakai great sword kalau playstyle kalian atau teknik bermain kalian di DOT. Jadi dia merubah juga elemennya jadi elemen cahaya guys, bukan api ya. Walaupun Escanor berubah jadi elemen cahaya, DOT-nya tetap masuk ke api ya guys. Jadi dia jadi substitute DPS atau sub DPS. Jadi main DPS kalian pakai Guila boleh, atau untuk buffingnya, untuk supportnya bisa ke Dreyfus. Oke. Ketika menyerang musuh yang terbakar, damage bertambah 30 setiap 1 stack, mengurangi damage yang diterima dari musuh yang terbakar sebesar 15. Oke, simple buffnya. Oke, untuk skill key-nya, skill 2-nya Solar Impact, memberikan damage setara dengan 173% dari attack ketika menyerang musuh yang terbakar, memberikan 1 weaken. Ini status ya, melemahkan musuh untuk setiap stack dari burn, stack yang terbakar, musuh yang terbakar di target ya. Jadi satu target, kayaknya satu target atau AOE kayaknya. Kalau dilihat tadi AOE ya, Red Sword-nya. Iya AOE pokoknya guys. Untuk 40 detik, maksimal 5 kali. Jadi 5 kali weaken setiap musuh yang terkena terbakar. Setiap musuh yang terbakar weaken menambahkan dot yang diterima sebanyak 5%, maksimal 5 kali. Jadi maksimal 25% kena dot musuhnya. Lumayan besar guys, lumayan besar kalau damage dan total HP kalian yang udah tinggi ya. Lanjut ke inflict damage. Oke. Di Cruel Sun, ini skill A nya menambahkan memberikan damage setara dengan 289% dari attack. Scalingnya attack ya guys. Kemudian mengurangi burn damage, mengurangi kalian kalau kena terbakar ya, kena burn, dia mengurangi. Dan sorry. Jadi ini kalau ada musuh ya yang kena burn damage ya, kan ada intervalnya. Jadi setiap kayak serangan dia kena burn, shred interval. Ada damage yang keluar tuh, tulisan damage counternya keluar satu setiap katakanlah 2 detik lah, setiap 2 detik. Kalau kena Cruel Sun dia bakal berkurang 50%, jadi cuma 1 detik dia kena burn lagi, 1 detik begitu guys, 1 detik begitu. Jadi ini untuk barsnya ini ya, untuk barsnya atau ultimate-nya memberikan damage setara dengan 390 dari attack ketika menyerang musuh yang terbakar.
damage bertambah sebanyak 2% untuk setiap satu stack pengurangan pertahanan dari api. Jadi ketika ada buff yang mengenai musuh dan itu mengurangi jumlah defense musuh dari yang itu burn tadi, yang status terbakar, dia bakal nambah dia bakal dapat damage tambahan 2%. Oke, kita lanjut ke Sword and Shield. Ini pasifnya ya guys ya. Pasif dari Sword and Shield. Sun Protection. Mendapatkan satu status preheat stack setiap 1 detik ketika barrier is aktif. Nah, tadi kalian lihat ya, ketika kita menggunakan skill key, di Escanor bakal mendapatkan shield ya guys ya. Di stack dengan dari stacknya. Ketika barrier aktif maksimal 10 kali preheat. Ini penjelasan status preheat ya. Status preheat itu menambah defense sebanyak 10% dan menambahkan fair damage sebanyak 10% juga ketika overheat aktif. Ada lagi statusnya overheat. Kita lihat nanti apa itu status overheat. Ini jelaskan. Oke, jadi untuk skill key-nya, skill 2-nya lumayan lama, 25,5 detik untuk cooldown-nya ya guys ya. Jadi ini penjelasannya, mendapatkan semua teman ini ya, satu tim guys, mendapatkan fire barrier, pelindung api yang setara dengan 210 dari defense. Jadi untuk kalian yang bermain stylenya Sword and Shield-nya pakai Escanor, kalian juga harus memperhatikan defense-nya ya guys ya, meng-up defense-nya agar mendapatkan skill-nya lebih tebal gitu selama 20 detik dan memberikan damage setara dengan 110 dari defense. Ya, kalian juga harus up defense-nya ya guys untuk Sword and Shield. Lanjut ke status overheat. Memberikan damage setara dengan 125 dari defense, mengurangi 2 stack preheat, yang preheat tadi ya guys ya. Kemudian menambahkan semua dari teman ya. Jadi dia ngebuff. Escanor bakal ngebuff teman kalian yang menggunakan elemen yang sama, yaitu api, fire element kan. Itu fire element sebanyak 25% dari dia bakal nambah fire damage-nya untuk teman-teman yang menggunakan elemen api, serangan api sebanyak 25% untuk 20 detik, selama 20 detik. Ini bagi kalian yang mainnya jadi untuk kalian yang main Great Sword atau Sword and Shield, lebih baik kalian sandingkan dengan tim yang memiliki elemen api guys. Sama-sama memiliki elemen api. Nanti rotasinya ya kalian kulik-kulik sendiri ya. Pokoknya Escanor dulu baru DPS api kalian. Itu. Ya. Jadi Escanor untuk main Sword and Shield punya 2 status, preheat sama overheat. Preheat tadi yang mengeluarkan shield, kayak yang di latihan mengeluarkan shield yang pertama ya, ditandai dengan ultimate-nya yang bergambar gini ya guys, ada perisai sama api. Yang kedua, status overheat ditandai ketika ultimate-nya berubah menjadi simbol ini ya guys ya, simbol dosa singa, lion seed atau tato singa di ultimate. Jadi itu masuk ke status overheat. Oke, lanjut Celestial Judgment overheat. Ketika kalian menggunakan barsnya atau ultimate-nya, yaitu ini Celestial Judgment, kalian otomatis akan masuk ke status overheat, atau yang tadi yang gue bilang status enhance, serangannya ter-enhance semua ya. Mendapatkan status overheat selama 20 detik dan memberikan damage setara dengan 210% dari defense. Base-nya, scalingnya ya guys, kalian harus ingat scalingnya di defense. Overheat inflict damage 5 preheat status, kemudian OI.
Ini ya guys ya, ketika kalian masuk ke status overheat, kalian menggunakan ultimate lagi. Ketika dia ikonnya berubah menjadi status singa ini, itu menghilangkan status overheatnya, kembali ke status preheat. Memberikan damage setara dengan 240% dari defense, menghilangkan 5 preheat stack, memberikan tambahan damage yang setara dengan 300 dari defense, kemudian menghilangkan status overheat. Jadi kembali ke status awal. Itu. Jadi ini gue nggak bakal bahas ini ya guys ya, karena gue free to play. Jadi jangan harap mendapatkan semua ini sampai dupenya sampai 10 ya. Sampai P10 guys, nggak kuat gua karena gue free to play, jadi gua nggak bahas ini. Jadi untuk skinnya Escanor ada 5. Ini nanti kalian bisa dapatkan secara gratis ya. Kalau ini skinnya nanti gua cek mana yang harus berbayar. Oke. Ada 5 skinnya, ada 4 skinnya ya. Ini basic. 5, sorry 5. Ini basicnya. 2 3 5 2 3 4 5. Gua bakal cekin nanti mana yang bisa di engrave, mana yang harus kalian dapatkan secara top up ya guys. Ini gratis ini. Kecuali yang ini gratis ini. Masterynya sama. Kalian butuh uang yang lebih banyak ya guys. Armornya oke. Ini masih packnya, staffnya, save in time. Ini juga ada pasifnya, ini juga tambahan guys, save in time. Jadi ini karakter kitnya rada unik guys, sama seperti lore-nya Escanor ya. Ketika siang hari ia mendapatkan kekuatan yang lebih, tapi ketika malam hari kekuatannya akan berkurang, sama dengan lore-nya Escanor ya guys ya di animenya. Oke. Jadi sekarang gua bakal lihat siapa-siapa saja yang bisa combo dengan Escanor. Kita lihat combine skillnya Meliodas. Untuk sword double sword cuma 1 ya, nggak bisa combo sama Meliodas. Tapi kalau di sword sini kita lihat apakah dia bisa combo sama Meliodas. Oh bisa guys, X. Jadi Meliodas harus menggunakan sword, harus menggunakan longsword ya guys ya, harus menggunakan longsword untuk bisa mengaktifkan kombinasi dengan Escanor. Dia membutuhkan 5 magic bits, lingkaran magic yang di atasnya HP tadi ya. Dia butuh 5 untuk mengaktifkan combine skill lawan Escanor. Jika kalian tipe kalian bermain ini sword and shield, double sword, kalian nggak bisa ngeper combine skill buat Escanor. Lihat kalau Tristan pakai dual sword, Meliodas pakai long sword. Dia bisa combine sama ini kakek tua ini ya. Kalau gaya bermainmu dual sword. Kalau kalian base-nya DPS-nya Tristan pakai elemen api, bisa combine skillnya sama Escanor. Escanor tentunya harus pakai kapak ya guys ya. Situ enggak bisa. Kita lihat lainnya. Gwila pakai lens, enggak ada yang bisa combine. Gwila pakai sword and shield juga enggak bisa combine. Gwila pakai lens juga enggak bisa combine. Kalian gua bakal dapet dia. Gue juga punya Diana kapak. Diana kapak bisa combine sama Meliodas longsword, Tristan double sword, Thunder ya, sama Escanor juga, X kapak juga. Tapi gue ada di Diana pakai nancak guys. Nancak bisa combo? Nggak bisa. Kenapa gue pakai nancak? Karena ini Diana gue ubah bukan sebagai sub DPS tanky, bukan sebagai sub DPS yang tank guys, tapi sebagai Diana healer sama penyedia shield. Jadi kayak bermainnya Diana itu.
Nanti kayaknya gua kasih keluar aja Tristan ya. Ini gua bakal nggak pakai anu. Gua nggak bakal pakai double anu, gua nggak pakai combine tag maksudnya. Kayak combine tag. Ini gua cuma bakal pakai karena Meliodas gua base nya anu guys, double sword. Oke,